Nah, jika produk KPU kemudian dipersoalkan oleh peserta pemilu, bisa misalnya keputusan atau berita acara yang bersifat besiking kalau istilah hukum, KPU itu kemudian bisa ada wadahnya apa? Mengajukan sengketa ke Bawaslu, maka di saat itulah kita juga berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Ini edisi pertama kita, jadi kita belum ada tamu dari luar, masih semua orang dalam rumah. Saya yang menyapa Anda sekalian, Waude Nur Iman, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, didampingi langsung oleh penanggung jawab podcast ini selaku Koordinator Divisi HP2H Hukum Pencegahan Parmas Humas Bapak Arham SPMP, dan ini difasilitasi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari Ibu Murniati Muhtar SPMP, dan ini juga merupakan arahan langsung dari Ketua Bawaslu Kota Kendari Bapak Sahinuddin SHMH. Dan seperti yang saya katakan tadi, sahabat Bawaslu sekalian, kita belum ada tamu. Dan narsum pertama kita adalah Ketua Bawaslu Kota Kendari. Orang rumah ya? Ya betul, rumah kita semua. Ya Pak Ketua, mungkin bisa diceritakan perjalanan Pak Ketua sampai pada akhirnya menjadi Ketua Bawaslu Kota Kendari. Baik, terima kasih. Jujur Bu Kordif, sejak dari awal memang saya ini tidak pernah terbersit sedikit pun. Bahwa suatu ketika bakalan menjadi penyelenggara pemilu, karena toh juga di dalam perjalanan hidup saya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu sampai di tingkat bawah, mulai dari KPPS, BPS, PPK tidak pernah, kemudian juga di jajaran pengawas pemilu, pengawas TPS, pengawas kelurahan juga tidak pernah. Sejak dari awal memang cita-cita saya hanya ingin suatu ketika saya kuliah di hukum. Saya mengambil hukum. Hanya memang karena kondisi saat itu yang tidak memungkinkan, tidak perlu saya ceritakan seperti apa kondisi itu. Namun kemudian saya tidak jadi kuliah di Fakultas Hukum. Tapi itu perjuangan hidup mungkin ya Pak? Ya, ini soal hidup dan kehidupan seperti itu. Kemudian saya pada saat itu harus ikhlas masuk di D2 PGSD waktu itu. Mau jadi guru dong sebenarnya? Pendidikan guru sekolah dasar. Cita-cita tidak ada jadi guru, tapi karena kondisilah yang mengantarkan saya mengambil jurusan itu. Dan dalam perjalanan kemudian nanti belakangan baru saya harus berjuang mencapai cita-cita saya, yaitu masuk di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan ketika saya kuliah pun juga saya waktu itu sudah magang di salah satu kantor advokat senior di Kota Kendari. Saya sudah magang dan selesai pun juga saya magang, dan pada akhirnya kemudian disumpah menjadi advokat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tahun berapa waktu itu Pak? Jadi pada saat saya disumpah dari advokat magang itu dari 2007 saya sudah di kantor advokat. Kemudian saya disumpah itu kalau tidak salah di akhir 2015. Saya menjadi advokat. Yang kemudian dalam perjalanan menjadi advokat itu satu ketika kalau tidak salah pada saat itu ceritanya sebelum berangkat sidang. Jadi biasanya dulu sebelum kita berangkat sidang ke pengadilan, biasanya mangkalnya di warkop dulu. Jadi salah satu warkop, minum kopi sambil baca koran. Lihat ada pengumuman. Jadi pada saat itu saya juga tidak tahu, nanti baca koran itu ternyata akan ada rekrutmen Panwas, waktu itu masih ad hoc. Jadi dasarnya itu masih Undang-Undang 15 2011. Panwas kabupaten kota itu belum menjadi permanen, tapi masih menjadi masih ad hoc. Jadi dibentuk itu sebelum tahapan pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Jadi berbekal membaca koran itu, kemudian pada saat itu seketika spontan saya coba mendaftar deh. Nah, akhirnya besoknya saya coba mengurus segala perlengkapan administrasinya, lalu saya mampir ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian mengambil formulir, dan keesokan harinya lagi saya secara resmi mendaftar. Nah, dalam proses mendaftar itu ya namanya juga belum pernah menjadi penyelenggara pemilu, tapi memang pada saat itu saya mulai mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan dunia penyelenggaraan kepemiluan maupun pilkada.
Dan alhamdulillah setelah melalui beberapa tahapan proses seleksi, saya dinyatakan masuk tiga besar. Alhamdulillah. Dan kalau tidak salah dilantik pada tanggal 2 Juni 2016 pada saat itu. Dilantik resmilah saya menjadi salah satu anggota Panwas Kota Kendari untuk pengawasan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2017. Setelah itu berjalan, alhamdulillah ya, karena berbekal tadi pertama rupanya saya kuliah di hukum dan menjadi advokat itu menjadi modal dasar saya ketika bergabung di dunia pengawasan pemilu, karena memang salah satu fungsi pengawas pemilu itu adalah penegakan hukum pemilu. Dan alhamdulillah beberapa kasus pada saat itu termasuk kasus-kasus pidana pemilihan berhasil kita pecahkan. Lalu kemudian karena waktu itu masih ad hoc sekali lagi, maka ketika sekitar April 2017 masa jabatan kami itu berakhir. Maka pada saat itu ya saya back to basic, kembali ke dunia advokat. Nah, kemudian di bulan Juni 2017 kembali dibuka rekrutmen untuk Panwas pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena akan diselenggarakan di tahun 2018. Saya mencoba berbekal pengalaman pertama tadi, saya menjadi tertarik kembali. Nah, coba lagi deh, mendaftar lagi. Dan akhirnya lolos kembali menjadi Panwas Pilgub. Jadi, Pilgub ya, sebelumnya kan Pilwali. Ya, 2018. Nah, di dalam perjalanan pengawasan tahapan pemilihan gubernur itu di tahun 2018, rupanya juga tahapan pemilu 2019 itu mulai berjalan. Akhirnya oleh Bawaslu RI kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa Panwas Pilgub itu kemudian mengawasi juga untuk tahapan-tahapan pemilihan pemilihan umum tahun 2019. Jadi praktis pada saat itu 2 tahapan yang kami harus awasi, tahapan Pilgub dan tahapan pemilu. Lalu di 2017 juga angin segar mulai berhembus khususnya di jajaran pengawas pemilu kabupaten kota, karena di Undang-Undang 7 2017 itu sudah diundangkan. Ya, akhirnya permanen. Ya, 2000 berdasarkan amanat Undang-Undang 7 itu Bawaslu kabupaten kota yang tadi jaedo berubah menjadi permanen. Nah, kemudian karena di ketentuan peralihan itu dijelaskan bahwa sejak diundangkan itu paling lama 1 tahun Bawaslu kabupaten kota sudah harus terbentuk. Maka kalau tidak salah di bulan Juni 2018 pada saat itu ketika baru saja selesai pemungutan suara untuk Pilgub, tahapan pemilu juga sudah berjalan. Ya, tahapan pemilu berjalan, tapi tahapan rekrutmen juga untuk menjadi permanen itu sudah dimulai. Berjalan juga. Dan syukurnya pada saat itu ada 2 model tahapan. Jadi ada lewat jalur umum melalui timsel. Khusus yang sudah bertugas pada saat itu yang dikenal dengan istilah existing, pada saat itu ada kebijakan khusus. Jadi dia melalui prosedur tapi tidak ada fase gugurnya. Nanti ketemunya di 6 besar. 6 besar. Jadi yang dihasilkan timsel menghasilkan 3, kemudian yang sementara menjabat 3 itu kemudian dilakukan fit and proper test di 6 besar. Dan alhamdulillah untuk Bawaslu Kota Kendari saya kembali terpilih pada saat itu untuk Bawaslu permanen bersama kawan saya yang juga existing, yaitu Laude Hermanto yang sekarang sudah di KPU Kota Kendari dan Pak Awardin yang kemudian 1 periode saja sekarang kembali ke kampus untuk basicnya sebagai akademisi. Akademisi. Dan itu saya terpilih dan pada saat itu saya terpilihlah sebagai ketua untuk periode pertama. Nah, kemudian kita mengawasi tahapan di 2019, alhamdulillah juga cukup dengan berbagai dinamikanya itu juga cukup berhasil karena ditandai dengan tidak ada gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Lalu kemudian di 2023 periode pertama berakhir. Dilakukan seleksi kembali. Diseleksi kembali dan alhamdulillah saya kembali terpilih. Kembali terpilih sebagai anggota Bawaslu Kota Kendari bersama Ibu Kordif dan Pak Kordif, HP2H, ya, Pak Ahram SPMP. Nah itu kita terpilih lagi kembali bertiga dan dilantik dan saya kembali. Jadi mungkin Ibu Kordif, Pak Kordif kembali dipercayakan sebagai Ketua Bawaslu Kota Kendari untuk periode kedua. Jadi itulah secuil kisah kira-kira bermula dari tidak ada sedikit pun cita-cita untuk menjadi penyelenggara pemilu, ya akhirnya juga mungkin ini Pak Ketua 2 semester begitu ya? Iya, kayaknya seperti itu. Jadi memang
saya dari awal tidak ada sedikit pun. Bayangkan menjadi penyelenggara di tingkat TPS saja. Belum pernah. Pada saat itu saya belum pernah. Tapi Pak Ketua, sebelum kita lanjut ke hal-hal lain, tadi Pak Ketua kan dari 2016 begitu. Pada saat itu mungkin ada masalah mungkin di Pilwali atau di Pilkada. Pak Ketua mungkin masih ingat pada saat itu, karena kan Pak Ketua sebelum jadi ketua kan di Koordif Penanganan Pelanggaran ya. Jadi pada saat itu memang suasana pilkada itu tidak seperti suasana saat ini ya. Nah, pada saat itu ya berhadap-hadapan tingkat grassroots antara pendukung paslon itu sangat tinggi. Itu dibuktikan dengan siang malam itu luar biasa bertubi-tubi laporan kepada Bawaslu Kota Kendari. Dan alhamdulillah pada saat itu ya beberapa kasus-kasus yang memang cukup bukti dan memenuhi unsur pasal itu berhasil kita dorong sampai di pengadilan dan diputus. Nah, salah satunya itu adalah kasus money politik pada saat itu tangkap tangan di Barugah. Iya, di sebuah tempat lah ya, di sementara membagi tangkap tangan dan barang buktinya pada saat itu kurang lebih 140 juta. Dan pada saat itu kemudian berhasil divonis oleh pengadilan itu 3 tahun dan berkat kasus itu juga di 2017 itu kita mendapatkan penghargaan tingkat tertinggi di Bawaslu, itu Bawaslu Award tahun 2017 pada saat itu. Oh iya Pak Ketua, tadi perjalanan panjang Pak Ketua sampai walaupun sebelumnya tidak punya cita-cita, pada akhirnya kemudian sekarang menjadi ketua 2 periode dari kemarin terakhir 2023, sekarang 2023 sampai nanti 2028. Oke. Pak Ketua, mungkin teman-teman kita sahabat Bawaslu ini tidak tahu sebenarnya tugas Bawaslu itu sebenarnya apa begitu. Bisa nggak dibedakan dengan pelaksana teknis? Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tugas Bawaslu, tentu rujukan kita itu adalah undang-undang. Jadi lahirnya Undang-Undang 7 itu sebenarnya mengkompilasi dari hasil 3 undang-undang. Yaitu ada Undang-Undang Penyelenggara Pemilu pada 1/15/2014, kemudian ada Undang-Undang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, serta Undang-Undang terkait pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di dalam Undang-Undang 7 ini kemudian apalagi namanya penyelenggara pemilu itu, khususnya pengawas pemilu itu diperkuat. Nah, perkuat pertama terkait dengan yang tadinya ad hoc tadi yang saya bilang menjadi permanen. Jadi kita memang kemudian ada kewenangan-kewenangan memang yang diberikan itu luar biasa oleh pembuat undang-undang kepada pengawas pemilu. Nah, tugasnya itu adalah pertama yang paling umum sekali itu adalah dia bertugas sebagai untuk mencegah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun sengketa proses pemilu. Jadi di dalam proses pencegahan maka Bawaslu itu sebenarnya berkewajiban untuk, kalau kita lihat di ketentuan pasal 102 Undang-Undang 7 2017, salah satu implementasi dari tugas itu adalah pencegahan, itu adalah bagaimana membangun pengawasan pemilu partisipatif. Nah, ini terjadi bukan hanya di saat proses tahapan pemilu. Memang sejatinya ini dilakukan secara terus-menerus. Maka dibuktikan dengan misalnya pasca pemilu 2019 kemarin, Bawaslu ada program strategis nasional, termasuk Kota Kendari juga menjadi bagian dari program itu adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Alhamdulillah kita menorehkan 3 angkatan pada saat itu. Bahkan beberapa dari kader kita itu mereka sampai ke tingkat nasional. Karena dia itu ada tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut kalau istilah. Jadi mereka itu menjadi kader nasional. Kemudian juga kita kemarin melakukan misalnya go to school ke sekolah-sekolah. Bawaslu go to school ke sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana membangun kesadaran berdemokrasi kepada khususnya pemilih-pemilih pemula kita. Jadi bukan hanya soal bagaimana mereka menyalurkan hak pilihnya atau bagaimana memilih pemimpin yang baik, tapi juga bagaimana mereka turut andil untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya di diri mereka dan sekitar mereka. Ini tadi dari konsep aspek pencegahannya. Kemudian penindakan, memang kalau kita bicara kewenangan terkait dengan penindakan itu tumpusnya diatur. Ada pembatasan tumpus ketika tahapan pemilu itu berjalan. Maka ada kewenangan kita terkait dengan penegakan hukum. Bedanya dengan KPU adalah
KPU memang mereka ditugaskan sebagai pelaksana teknis. Jadi kita memang mengawasi, misalnya soal tahapan tadi. Memang tugas KPU adalah menyelenggarakan tahapan. Tapi di dalam proses itu juga untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan KPU itu sudah benar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat prosedur, tepat dokumennya, maka disitulah fungsi Bawaslu terkait pengawasan. Nah, dari hasil pengawasan itu bisa saja kalau kemudian terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka Bawaslu menggunakan kewenangannya. Kewenangannya apa? Melakukan penindakan. Jadi bertindak lagi sebagai penegak hukum pemilu. Nah, jika produk KPU kemudian dipersoalkan oleh peserta pemilu, bisa misalnya keputusan atau berita acara yang bersifat besiking kalau istilah hukum, KPU itu kemudian bisa ada wadahnya apa? Mengajukan sengketa ke Bawaslu. Maka di saat itulah kita juga berubah. Jadi yang tadinya pengawas, kemudian berubah menjadi penegak hukum, dan yang berikutnya kita menjadi majelis yang harus memutus. Ingat, bersidang. Produk hukumnya itu adalah putusan yang mengandung irah-irah demi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan putusan itu wajib dilaksanakan, khususnya oleh KPU. Jadi itulah pembeda antara KPU sebagai penyelenggara teknis dengan Bawaslu sebagai pengawas yang kemudian bermetamorfosa menjadi penegak hukum, dan bisa juga kemudian menjadi majelis ketika ada sengketa. Ada sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kota Kendari. Nah, di luar lagi dari tahapan yang saya tambahkan adalah di amanat Undang-Undang 7 juga itu mengamanatkan kepada KPU sebagai pelaksana teknis. Ini di luar tahapan. Apa itu? Mereka wajib melakukan update terhadap data pemilih. Nah, jadi data pemilih ini yang sebelum terbitnya Undang-Undang 7 itu dilakukan nanti tahapan berjalan, tapi dengan lahirnya Undang-Undang 7 2017, maka KPU berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan namanya. Itu yang kemudian secara teknis bagaimana model implementasinya itu dijabarkan melalui PKPU terakhir itu PKPU 1 tahun 2025 ya. 25. Nah, apakah kemudian Bawaslu karena ini di luar tahapan sehingga KPU tidak berwenang untuk mengawasi pelaksanaan BP? Bawaslu harus memastikan, karena ini tergambar di pasal 104 Undang-Undang 7, salah satu kewajiban. Jadi itu bukan lagi tugas, bukan lagi wewenang, tapi salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah mengawasi pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi kita punya tanggung jawab. Jadi mungkin sahabat Bawaslu berpikir bahwa apa sih yang dikerjakan oleh Bawaslu di luar tahapan? Di luar tahapan, maka yang saya urai tadi, salah satunya bagaimana membangun pengawasan partisipatif yang digambarkan melalui tugas Bawaslu tadi pencegahan. Kemudian yang berikutnya ada kewajiban lagi yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu mengawasi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kalau istilah PDPB kira-kira oleh KPU, yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, jadi ini menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu maka Bawaslu pertama yang kita lakukan, khususnya Bawaslu Kota Kendari, ya kita juga di dalam momentum ini kita membuka namanya posko aduan. Posko aduan. Nah, terkait daftar pemilih berkelanjutan. Dan yang kedua, ya kita juga mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita juga akan memastikan bahwa khususnya terhadap pemilih baru atau pemilih yang tidak memenuhi syarat yang dicoret oleh KPU setiap per triwulan itu diplenokan. Ya kita juga bisa melakukan uji petik di lapangan dengan mengambil beberapa sampel. Untuk apa? Untuk benar-benar memastikan bahwa daftar pemilih berkelanjutan itu benar-benar mutakhir dia. Mutakhir sesuai kondisi yang terakhir, kebaruannya. Jadi itu. Ya meskipun dalam pelaksanaan itu, ini beberapa kali kritik juga kita lakukan. KPU memang kita masih mengalami kendala pertama itu soal regulasi. Data penduduk. Jadi kalau saya membaginya itu ada 3 masalah kira-kira Bu Kordip di dalam tahapan itu. Karena itu kenapa saya lebih spesifik menyoroti, karena ini masuk di apa yang dilakukan penyelenggara pemilih di luar dari tahapan pemilu maupun pemilihan. Misalnya kalau apa yang dikatakan Ritmel itu pertama soal regulasi hukum, misalnya substansi hukumnya, soal regulasinya. Nah, regulasinya ini di dalam Undang-Undang 7 dikatakan bahwa ada kewajiban pemerintah
melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menyampaikan DP4, daftar penduduk potensial pemilih, per 6 bulan sekali kepada KPU. Nah, persoalannya adalah di Undang-Undang Kependudukan itu dikatakan bahwa pertama sifat capil itu pasif. Yang kedua, seseorang secara administrasi dicoret dari data penduduk itu, misalnya terhadap yang sudah meninggal dunia, kecuali ahli warisnya atau keluarganya sudah mengajukan permohonan penerbitan akta kematian dari Dukcapil. Terbit akta kematiannya baru dicoret. Sepanjang itu tidak dilakukan, tidak ada permohonan ya dari itu persoalan. Makanya persoalan yang kedua itu soal struktur hukumnya tadi. Capil sebagai basis data penduduk yang kemudian menjadi DP4 dikirimkan kepada KPU. Nah, ini mereka bersifat pasif kecuali masyarakat datang. Yang ketiga adalah soal budaya hukum kita. Nah, apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia ini warga negara sudah memiliki kesadaran yang sama ketika ada anggota keluarganya sudah meninggal dunia untuk datang dengan kesadaran sendiri menyampaikan kepada Dukcapil dalam rangka tadi mutakhirnya data penduduk tadi. Tapi problemnya adalah rupanya juga tidak semudah itu. Kebanyakan yang datang menyampaikan itu kepada Capil itu kecuali ada dua kepentingan kira-kira garis besarnya. Yang pertama, ketika si pewaris ini yang sudah meninggal dunia itu meninggalkan terkait harta warisan, dan yang kedua terkait dengan pensiun. Jadi misalnya ini mayoritas adalah ASN atau PNS yang meninggal. Di luar dari itu ya masih sangat minim, dan ini juga diakui oleh Capil, khususnya Capil Kota Kendari. Itu mungkin sementara. Soal data pemilih tadi Pak Ketua, tentang pembaruan data pemilih. Nah, masyarakat kita kan mungkin saja ada yang berpikir pemilu dan pilkada itu kan tiap 5 tahun gitu. Kalau misalnya kita harus peduli dengan data pemilih dari sekarang, masih lama begitu. Bagaimana pandangan Pak Ketua terhadap hal-hal yang seperti itu? Saya kira begini, ada beberapa persoalan ini kalau kita flashback ke belakangnya, dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Persoalan data pemilih ini selalu menjadi persoalan krusial. Bahkan sampai di akhir tahapan pun PHPU di Mahkamah Konstitusi biasanya itu materi-materi gugatan itu masih menyoroti soal data pemilih ini. Nah, memang anggapan itu juga tidak salah. Nanti dia kan ada tahapan coklik misalnya dan lain sebagainya. Tapi kan setiap warga negara mestinya ketika dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sudah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah misalnya atau pernah menikah, maka mestinya dari awal DPBB ini dia sudah memastikan dirinya bahwa sudah ada di dalam. Khususnya pemilih-pemilih pemula ya. Itu sudah terdaftar di mana? Kenapa? Ini untuk menjamin bahwa di proses pelaksanaan coklik nanti sudah tidak ada masalah bagi mereka. Karena ketimbang misalnya di coklik nanti ternyata di dalam daftar pemilih hasil sinkronisasi misalnya DPT terakhir dengan DP4 oleh KPU kemudian belum masuk, kemudian nanti pada saat dilakukan coklik juga tidak, misalnya ternyata dia lagi keluar daerah atau apa, ya itu akan merugikan siapa? Merugikan dia. Kita sendiri juga pada akhirnya karena memang memilih itu hak. Tapi untuk menggunakan hak kita ini kan mestinya secara formal kita sudah terdaftar dulu. Kita harus proaktif juga. Proaktif. Jadi tidak serta-merta nanti kan penyelenggara datang dan lain sebagainya. Jadi hak kita untuk memastikan bahwa hak kita itu bisa terpenuhi, maka salah satunya itu ada keaktifan kita untuk memastikan bahwa kita sudah masuk terdaftar. Oleh karena itu memang kita mendorong Bawaslu itu menghimbau selalu kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih-pemilih yang mau berumur 17 tahun, pemilih pemula, jangan menunggu. Jadi kalau saat ini 2025 yang bersangkutan sudah 17 tahun misalnya, meskipun pemilunya itu nanti 2029, ya mestinya saat ini sudah harus memastikan bahwa dirinya memang sudah terdaftar. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya itu, maka sekali lagi Bawaslu juga membuka posko pengaduan. Jadi bagi sahabat Bawaslu yang ingin ternyata meng-cross-check namanya belum ada, ya silakan. Untuk memastikan bahwa sahabat Bawaslu itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih, gitu ya. Jadi harus kalau misalnya belum ada di sana, kita Bawaslu Kota Kendari terbuka ada posko aduan. Silakan melalui Bawaslu langsung ke KPU boleh, melalui Bawaslu Kota Kendari juga boleh. Nanti pada akhirnya Bawaslu Kota Kendari akan merekomendasikan kepada
KPU untuk memasukkan yang bersangkutan dalam daftar pemilih berkelanjutan itu. Kira itu. Oke, Pak Ketua. Sebelum kita akhiri, mungkin ada saran atau arahan dari Pak Ketua kepada teman-teman sahabat Bawaslu Kota Kendari ini di lensa pengawasan. Barangkali mungkin Pak Ketua bisa lah memberikan arahan atau saran-saran itu bagaimana supaya kita bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan kota ini begitu melalui cara-cara kita, baik itu masyarakat secara langsung, para penyelenggara pemilu di teknis maupun kita sebagai pengawas. Mungkin ada saran-saran supaya kita bisa menyukseskan itu, Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Kordim, bahwa bicara pembangunan ya orientasinya kan tidak hanya soal fisik. Betul. Termasuk meningkatkan kesadaran demokrasi itu juga bagian dari pembangunan dan menjadi salah satu indikator juga bagaimana berhasilnya sebuah kota atau sebuah daerah gitu. Jadi oleh karena itu maka memang saat ini misalnya ini untuk internal dulu memang. Saat ini kita tahu bersama bahwa kemarin misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemecahan pemilu menjadi 2 rezim ya, pemilu nasional dan pemilu lokal. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan kemungkinan akan terjadi perubahan atau penggantian undang-undang 7/2017 dan saat ini memang sementara digodok. Tapi bagi kita penyelenggara pemilu kita tidak terpengaruh dengan itu. Bahwa saat ini undang-undang yang berlaku itu dulu menjadi rujukan kita. Tetap masih Undang-Undang 7 2017. Dan yang paling penting adalah ada tanggung jawab kita. Terlepas nanti ada perubahan terhadap undang-undang pemilu, ada tanggung jawab kita bersama soal bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi memberikan pendidikan politik ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Jadi kita mendorong semua pihak. Pemerintah kota misalnya melalui Kesbangpol kira-kira yang konsen dengan itu, kemudian KPU Kota Kendari, Bawaslu Kota Kendari, termasuk elemen-elemen Ormas, OKP, dan paling penting lagi itu kalangan-kalangan perguruan tinggi yang ada di Kota Kendari. Mari kita bersinergi bersama. Masing-masing kita dengan kewenangan dan fungsi kita, mari kita jangan kita lupakan di balik euforia kita, kesibukan kita untuk membangun kira-kira, jangan lupakan pembangunan indeks demokrasi kita. Ya salah satunya tadi lewat pendidikan-pendidikan politik yang kita berikan kepada masyarakat. Termasuk kenapa kemudian Bawaslu Kota Kendari menghadirkan podcast ini. Itu juga bagian dari edukasi pendidikan politik sebenarnya harapan kita. Karena kita tahu bahwa sekarang era teknologi. Generasi-generasi kita, Gen Z, Gen Alpha itu mereka rata-rata sekarang lebih peduli kepada teknologi. Mereka lebih senang berinteraksi dengan gadgetnya ketimbang ini. Maka oleh karena itu maka mudah-mudahan podcast kita dengan ini yang kita akan hadirkan per periode kira-kira itu mampu menjangkau di kalangan itu. Sehingga harapan kita bagaimana tadi membangun kesadaran berdemokrasi kita jauh sebelum pemilu dilakukan itu ini menjadi bisa menyasar ke semua pihak dan klimaksnya nanti ya pada saat pemilu 2029 mudah-mudahan tingkat pelanggaran itu sudah semakin berkurang bahkan bisa zero pelanggaran sebagaimana keinginan kita semua. Dan memang kita harus optimis. Bicara demokrasi optimis, tidak bisa pesimis. Karena kalau kita lihat data kita, grafik data kita dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, bagi kita rupanya memang sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat itu mulai tumbuh. Karena pelanggaran yang dulu misalnya, saya ingat sekali ketika saya pertama kali bergabung menjadi penyelenggara pemilu di Panwas Kota Kendari, ya namanya money politik itu secara terang-terang. Jadi kalau malam hari H itu di lorong-lorong itu kayak pasar malam. Semua menunggu serangan fajar. Tapi begitu kita lakukan penindakan beberapa kasus money politik di Kota Kendari pada saat itu dan rata-rata dihukum 3 tahun. Kemudian di Pilgub dan Pemilu 2019 itu kan kita ini 1 minggu sebelum itu ada patroli pengawasan. Patroli gabungan melibatkan berbagai pihak, kita lakukan patroli pengawasan. Sudah tidak seperti itu, tidak ada lagi yang nongkrong di
meskipun kita tidak menjamin juga, tidak berani mengatakan bahwa dengan indikasi itu kemudian kita mengatakan bahwa zero money politik, tidak. Tapi paling tidak perbuatan-perbuatan tadi yang dilakukan, yang tadinya secara terang-terangan orang tidak peduli, itu menjadi kita tidak dapatkan lagi, tidak dapatkan lagi, dan mudah-mudahan itu juga bisa berkurang. Meskipun dengan modus-modus lain dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah di luar kuasa kita ya. Oke, baik. Ya, seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa sebenarnya lensa pengawasan ini juga kita hadirkan untuk mendekatkan pendidikan politik, khususnya pengawasan selaku tugas Bawaslu itu sendiri adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan baik di pemilu maupun di pilkada. Dan ya, nanti juga di podcast kita ini bukan hanya penyelenggara pemilu yang akan menjadi pembicara kita, Pak Ketua, tentu saja teman-teman praktisi, misalnya teman-teman pegiat pemilu, pemantau pemilu, mungkin juga dari teman-teman akademisi, dari Ormas, OKP dan sebagainya, yang memang seperti yang Pak Ketua tadi sudah sampaikan bahwa kita harus bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan demokrasi yang baik ya Pak Ketua ya. Dan ya teman-teman, sahabat Bawaslu, lensa pengawasan podcast Bawaslu Kota Kendari, untuk episode pertama kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya yang membuka podcast ini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan, selamat datang di lensa pengawasan ini, podcast Bawaslu Kota Kendari. Bawaslu Kota Kendari selalu sukses ke depannya tentu saja ya Pak Ketua. Amin, ya. Dan podcast ini tentu saja bisa banyak yang melihat dan mungkin ada feedback dari teman-teman yang menyaksikan ini. Misalnya apalagi yang akan kita bahas ke depannya, atau kita mau mengundang siapa lagi. Barangkali begitu ya Pak Ketua. Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.